Pembangunan bukan hanya sekadar membangun fisik, akan tetapi membangun warga negara seutuhnya. Disinilah Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan nasional, menjadi arah, menjadi jiwa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Paradigma pembangunan adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk melihat, menganalisis, atau mengarahkan proses yang digunakan dalam pembangunan suatu negara. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan, namun semakin lama istilah paradigma semakin berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan, contohnya pada politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial dan ketuhanan, serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan dengan nilai yang pertama kemanusiaan, yang kedua menjaga persatuan, yang ketiga melibatkan masyarakat dalam musyawarah, serta yang keempat berkeadilan sosial. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi dasar arah bagi pembangunan di Indonesia. Jadi Pancasila bukan sekedar bangunan fisik, tetapi setiap sila mengajarkan kita membangun masyarakat yang adil dan berkarakter. Dari kelima sila ini, pada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, menerapkan pedoman pembangunan yang membangun nilai spiritual dan moral. Dengan menjamin kebebasan beribadah, mendukung kerukunan antarumat beragama, serta menciptakan tatanan masyarakat yang bermoral baik, sehingga terwujudnya pembangunan yang menyejahterakan semua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan berorientasi kepada manusia, yang artinya manusia di sini menjadi subjek utama dari pembangunan dan segala pembangunan. Pembangunan wajib menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlakuan yang merata dan adil kepada semua tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Agar menciptakan kehidupan yang layak dan beradab, pembangunan juga harus meningkatkan kualitas hidup seperti di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Supaya martabat manusia tidak direndahkan, maka pembangunan juga wajib menghapus segala bentuk diskriminasi dan juga kesenjangan sosial. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Pada sila ini mempunyai 4 poin yang sangat penting, yaitu yang pertama, integrasi dan pemerataan wilayah. Pada poin ini menekankan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan nasional dalam proses pembangunan. Yang kedua adalah pemerataan pembangunan, di mana pembangunan tidak boleh berpusat pada satu wilayah saja, akan tetapi harus merata sampai ke pelosok, yaitu dari Sabang sampai Merauke, untuk memperkuat rasa kebangsaan dan menghilangkan rasa kecemburuan antar daerah. Ketiga, pembangunan budaya. Pembangunan sosial budaya harus melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional sebagai alat pemersatu dan menghargai keanekaragaman sebagai kekayaan bangsa. Yang terakhir, kepentingan nasional. Setiap program pembangunan harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini menuntut pembangunan nasional dilakukan secara demokratis, yang dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama. Proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat aktif sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, serta pembangunan harus memperkuat lembaga perwakilan, contohnya DPR atau DPRD, yang menjadi wadah masyarakat mufakat yang memastikan kebijakan harus berpihak kepada rakyat. Sila yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki 4 opsi. Yang pertama, tujuan pembangunan.
mengutamakan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan, menolak monopoli, serta membangun peluang usaha bagi usaha kecil. Yang ketiga, keseimbangan, mengatur keseimbangan pribadi dan masyarakat, serta mengatur keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Yang keempat, pemerataan. Negara wajib menjamin pemerataan hasil pembangunan, termasuk akses kesehatan maupun pendidikan, serta membangun lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 5 peranan penting Pancasila sebagai paradigma, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya segala aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum yang berlaku, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, serta melindungi hak-hak warga. Dan kebebasan dan hukum menjadi landasan bagi pemerintah dan rakyatnya. Dalam pembangunan politik dan hukum, nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat, memberi landasan bahwa proses politik harus dilakukan secara demokratis dan melibatkan partisipasi rakyat. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan melestarikan budaya lokal sebagai identitas bangsa. Tujuannya untuk membangun masyarakat yang beretika, berkepribadian kuat, dan tetap menjaga persatuan nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hankam. Salah satu tujuan dibentukkan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pancasila juga menegaskan bahwa tujuan hankam adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menjaga keutuhan wilayah negara. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pengembangan dalam kehidupan beragama. Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, menjadi landasan normatif untuk menata hubungan antar pemeluk agama secara seimbang, menghargai keyakinan masing-masing, dan mengarahkan kehidupan bersama agar berjalan dengan damai. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek dan reformasi peranan pengembangan iptek adalah aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia, maka iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat nilai-nilai. Salah satu tantangan utamanya adalah pengaruh sebuah globalisasi yang membawa arus nilai-nilai baru dari luar negeri. Globalisasi memang membuka peluang kemajuan teknologi dan ekonomi, akan tetapi bisa menimbulkan pergeseran budaya dan gaya hidup masyarakat. Kemudian ada tantangan lainnya, yaitu tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah, ketimpangan antar daerah yang maju dan tertinggal, menyebabkan hasil pembangunan tidak dirasakan secara merata. Di setiap tantangan, pasti ada sebuah solusi. Nah, solusi dari tantangan globalisasi dan kesenjangan sosial ekonomi adalah menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang dimana nilai ketuhanan menjaga moral bangsa dari arus budaya asing, kemanusiaan, pembangunan yang berorientasi pada martabat manusia. Lalu persatuan, memperkuat identitas nasional sekaligus solidaritas antar wilayah. Kemudian kerakyatan, yang dimana masyarakat wajib berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, serta kemudian sosial dapat menjadi arah pemerataan hasil pembangunan melalui infrastruktur pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Di era tantangan globalisasi dan perkembangan zaman, kita sebagai masyarakat perlu untuk memperkuat strategi pembangunan yang aman dan merata, serta menekankan hukum yang berkeadilan agar berjalan dengan lancar. Dengan begitu, globalisasi dapat dimanfaatkan sebagai sebuah peluang tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Sementara itu, kesenjangan antar wilayah dapat ditekan sehingga pembangunan berlangsung adil dan berbudaya. Pengembangan di Indonesia bukan hanya sekedar membangun fisik dan ekonomi saja, tetapi membangun manusia yang berkarakter, berjiwa sosial, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila disertai dengan pengembangan karakter menjadi fondasi utama agar generasi muda tumbuh menjadi masyarakat dengan kesadaran yang tinggi,
dan memiliki semangat kebangsaan. Masyarakat juga penting dalam menjaga toleransi, memperkuat kesatuan, dan menggunakan teknologi secara bijak. Karena dengan kolaborasi dan berperannya masyarakat dapat mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, dan bernilai tinggi. Siap belum? Siap lah. 1, 2, 3.